apa inti daripada revolusi mental yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan kegiatan ini. Utamanya kalau itu ASN, bagaimana ASN bisa memiliki sifat khidmah, melayani, kemudian menjadi ASN yang bersih, dan kemudian bisa bersatu, toleransi atas keberagaman. Dan rupanya karena memang sebagian pengurus NU juga ini ASN gitu ya. Tapi juga selain ASN, pengurus NU ini adalah rata-rata ulama dan tokoh. Makanya kita digandeng untuk kemudian bisa menjadi lokomotif bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan revolusi mental itu. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya. Karena sesungguhnya perilaku masyarakat itu mengikuti perilaku para pemimpinnya, baik pemimpin keagamaan maupun pemimpin yang lain politik. Kalau dulu Al-Mawardi pernah mengatakan an-nasu ala dini mulukihim, masyarakat itu katanya agamanya tergantung agama para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, dia ikut. Kalau jelek, jelek. Bahkan mengikuti dalam hal yang lebih spesifik. Madhab pun begitu. Kalau di sebuah negeri, kata Ibnu Khaldun, misalnya di sana pemimpinnya bermadhab Syiah, maka biasanya rakyatnya Syiah. Kalau Sunni, Sunni. Bahkan begitu, saking detailnya. Kalau pemimpinnya senang ibadah, maka yang di bawah ikut ibadah. Kalau senang al-mujun, dulu disebutnya mujun, sekarang dangdutan begitulah. Itu ikut, Pak. Itu sangat mengikuti rakyat itu. Saya ingat dulu, kalau sekarang ini ada institusi negeri kita yang sedang disorot gitu, ya Polri gitu. Sampai semua kemudian setiap orang yang namanya sama, kemudian disebut Sambo. Itu di PBNU ada Faisal Saimimah. Kebetulan Faisal Saimimah kan FS. Akhirnya disebut Faisal Sambo. Itu bayangkan itu ya. Nah, jadi gara-gara satu orang ini kemudian akhirnya institusi begitu disorot. Padahal dulu kalau pemimpinnya baik itu Masya Allah sampai bawah ikut baik. Di Jawa Timur itu dulu ada seorang Kapolda namanya Pak Irjen Anton Bahrul Alam, barangkali pernah dengar namanya, Pak Anton Bahrul Alam. Kira-kira tahun berapa saya ceramah di Bojonegoro, lupa itu. Mungkin 2012 atau 13, seorang polisi cerita pada saya, Pak, alhamdulillah Kapolda kita ini santri, senang sekali dengan ngaji Quran. Bahkan di kantor Polda itu katanya setiap hari khataman 30 juz. Tiap hari, Pak. Akhirnya polisi-polisi dikasih jadwal baca 1 juz, setengah juz terus. Kalau tadi beliau bicara Quran soalnya. Nah, polisi mau tidak mau karena Kapoldanya senang ngaji, mereka pun akhirnya pun belajar ngaji. Di ustadz-ustadz itu di seluruh Jawa Timur, guru ngaji itu alhamdulillah jadi laku tuh. Dipanggil ngajar privat Quran itu sama polisi. Dulu ustadz guru ngaji itu dipanggil kalau ada orang kesurupan saja. Nah, karena Kapoldanya itu biasa ngaji, kemudian ustadz-ustadz dipanggil jadi kemudian ngajar ngaji. Nah, itulah. Oh, kata saya itu persis berarti apa yang dikatakan Ibnu Khaldun Al-Mawardi, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat, rakyat itu agamanya termasuk akhlaknya tergantung akhlak para pemimpinnya. Maka kalau ingin merevolusi mental, ya betul yang direvolusi dulu itu ya adalah para pemimpin formal baik di ASN maupun informal, para tokoh-tokohnya, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebab rakyat, masyarakat, umat itu tergantung mereka. Itulah yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Fafasadur ra'aya bifasadil muluki. Rusaknya perilaku rakyat itu, kata Al-Ghazali, bifasadil muluki, karena rusaknya perilaku para pejabatnya. Rakyat itu melihat yang di atas. Kalau
budaya korupsi atau korupsi sudah menjadi budaya di kalangan pejabat dan itu dianggap biasa kalau habis menduduki jabatan apa, kepala apa gitu ya, lalu masuk. Ya, alhamdulillah Pak Latupada ini jadi kepala Kanwil Husnul Khotimah. Karena ada juga kepala-kepala kantor itu begitu selesai langsung tadi dipanggil lah ke KPK, ke Kejaksaan. Tapi beliau ini alhamdulillah Husnul Khotimah, Pak. Lah itu kadang-kadang sekarang itu dianggap biasa begitu itu. Kalau yang semacam ini sudah dianggap biasa. Kemarin yang menyedihkan rektor, kan begitu kan? Coba bayangkan rektor itu kan jabatannya sudah tinggi, sama seperti beliau profesor. Profesor itu kan sudah gelar akademik paling tinggi, di atasnya profesor itu kopiah Pak, sudah nggak ada lagi tuh. Di atas doktor masih ada profesor, di atas profesor tinggal apa namanya? Kopiah, udah paling tinggi coba. Lah kok ditangkap, itu kan sedih kita. Nah, kalau yang di atas sudah seperti begini, maka rakyat akan mengikuti. Budaya sogok, budaya memberi, budaya korupsi. Jadi kalau tadi mental bersih yang diinginkan oleh revolusi mental yang digaungkan oleh presiden ini, ya tadi harus dimulai betul oleh para pemimpinnya. Karena di bawah sesungguhnya melihat para pemimpin dan pejabatnya. Tapi kata Al-Ghazali dalam satu ungkapannya, jangan kemudian serta-merta menyalahkan para pemimpin, para pejabat. Ternyata rusaknya perilaku para pejabat, wa fasadul muluki, rusaknya perilaku para pejabat itu, para pemimpin itu ternyata disebabkan, ya ini yang terakhir ini yang saya sedih, bifasadil ulama, disebabkan karena perilakunya atau rusaknya perilaku para tokoh agama. Jadi revolusi mental mau tidak mau memang harus merevolusi dulu mentalnya ulama dulu. Dan kumpul dengan pejabat. Kenapa? Sebab ulamanya, kenapa rusak? Kenapa rusaknya perilaku para pejabat disebabkan rusaknya perilaku para ulama? Karena ulama yang mestinya mengingatkan para pejabat, lidahnya jadi keluh. Omongannya tak lagi didengar. Mestinya masmu'ul kalam, didengar omongannya, oleh pejabat tak lagi didengar. Ada kiai bicara, tokoh agama bicara tak didengar. Kenapa tidak didengar? Karena sudah tidak wibawa Pak. Oleh gubernur, oleh bupati, alah. Kiai apa itu? Ustadz apa itu? Dari wajahnya aja kelihatan wajah proposal. Wajahnya wajah proposal katanya. Asal datanglah ke ruangan saya pasti bawa proposal, pasti minta ini dan itu. Tak lagi dihargai akhirnya. Lah, oh ternyata betul kata Al-Ghazali, ulama tak lagi dihargai, rusak perilakunya, wa fasadul ulama'i bihubbihimul mala wal jaha war riyasah. Rusak perilaku para ulama ini karena beliau sudah mulai bergeser mentalnya dari yang dulu ulama itu kan terkenal zuhud, terkenal wara, terkenal ikhlas, terkenal qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Ulama dulu qanaah, dia nerima apa saja dikasih, tak pernah nanya gitu. Ulama dulu itu zuhud, masya Allah, ya hatinya sudah putus alaqahnya terhadap dunia. Wazhad wada faqdu alaqati qalbika bil mali la faqdu lahu takwakila. Zuhudlah engkau. Wadha, karena yang namanya zuhud itu faqdu alaqati qalbika, ketika hatimu sudah tak lagi berkait bil mali, dengan harta, dengan dunia. La faqdu lahu, bukan berarti tidak memiliki dunia. Ulama dulu kaya-kaya tapi dia tak menginginkan itu. Fala tadhunanna anna nabiyallahi Sulaiman alaihi salam laysa bizahidin. Jangan pernah Anda mengira bahwa Nabi Sulaiman itu bukan orang zuhud. Lu itu Nabi Sulaiman kaya Pak. Nah, idh ja'athud dunya raghimah wa huwa la yuhibbuha. Nabi Sulaiman itu dunianya yang datang dia nggak kepengen.
Gak kepengen, itu loh hebatnya. Jadi melihat pejabat tuh biasa, melihat jabatan tuh biasa, melihat harta tuh biasa. Kalau kita ini kan Masya Allah, ngelihat duit kayaknya masih hijau matanya. Ngelihat duit masih hijau. Kalau ulama dulu gitu. Nah, makanya yang direvolusi mental, ya yang harus siapa dulu? Ulama dan pejabatnya. Nah ini tepat ini Pak. Karena yang di bawah itu mengikuti sesungguhnya. Bahkan dalam sebuah syair, ya Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengumpamakan ulama itu seperti garamnya negeri. Garam ini oleh ibu-ibu dipakai untuk menggarami makanan kan, supaya enak, sedap. Ulama itu dimanapun keberadaannya dibutuhkan, kira-kira begitu. Tapi bagaimana para tokoh ulama, dai-daiyah bisa menggarami negerinya kalau yang bersangkutan mentalnya rusak, Pak. Ya ma'syaral qurra, ya milhal balad, ma yuslihul milhu idzal milhu fasad. Ya ma'syaral qurra, wahai para ulama. Qurra di sini ail ulama. Ya termasuk qori juga itu. Ya milhal balad, wahai garamnya negeri. Ma yuslihul milhu, garam tidak akan bisa menggarami makanan. Ulama tidak akan pernah bisa menggarami negerinya. Idzal milhu fasad, jika mental para ulamanya sudah rusak. Masya Allah. Maka dai-daiyah NU, Masya Allah, ayo kita lihat bagaimana ulama-ulama kita yang mukhlisina lahuddin, yang ikhlas-ikhlas. Karena saya yakin kalau kita itu khidmah tadi ya, melayani itu Pak Katiman dalam bahasa agama khidmah gitu. Bersih itu bahasa agama warok kan begitu ya. Ya. Itu insya Allah di NU kita akan berkah Pak.